Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video materi ujian sekolah pelajaran matematika pada seri yang pertama tentang pecahan. Sahabat cerdas, ketika kalian menonton ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pecahan senilai dalam bentuk gambar ataupun model konkret. Apa sih yang dimaksud dengan gambar atau model konkret? Sahabat cerdas, ketika kalian menghadapi soal, misalnya kalian menemukan ada gambar. Nah, gambar ini dalam bentuk lingkaran, kemudian dibagi beberapa bagian. Nah, ini adalah contoh dari bentuk dari gambar yang termasuk dalam pecahan. Nah, adapun yang dimaksud dengan model konkret, misalnya ketika kalian di dunia nyata kalian mendapatkan sebuah potongan kue ulang tahun. Nah, itulah yang disebut dengan gambar atau model konkret. Sahabat cerdas, sebelum kita lanjut, apa sih itu pecahan? Sahabat cerdas pasti sudah tahu. Nah, salah satu definisi atau pengertian dari pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Apa ya maksud dari bagian dari keseluruhan? Sahabat cerdas, misalkan di sini kita punya sebuah kue. Dan kuenya berbentuk lingkaran seperti ini. Maka kue ini kita sebut dengan satu kue atau dalam bahasa matematika disebut dengan satu satuan. Nah, kata satuan ini menunjukkan dari benda tersebut. Nah, misalkan ada dua kue, maka kita mempunyai dua satuan atau dua kue. Nah, yang dimaksud dengan bagian itu seperti ini sahabat cerdas. Misalkan kita punya satu kue, lalu kue ini kita potong dan kita ambil. Nah, ada bagian besar dan ada yang bagian kecil. Nah, menurut sahabat cerdas, bagian besar ini masih bisa disebut satu kue tidak? Ternyata tidak lagi disebut dengan satu kue karena sudah ada bagian yang dipotong. Nah, apakah yang bagian kecil ini disebut satu kue? Ternyata ini juga bukan. Nah, itulah yang disebut dengan bagian dari keseluruhan. Sahabat cerdas, yang bagian besar ini disebut dengan bagian dari satu kue. Ya, bagian besar ini bagian dari satu kue, di mana sebelumnya kuenya itu sudah utuh besar dan bulat. Ya, yang kecil juga sama. Ini juga bagian dari satu kue yang merupakan satu kue yang sebelumnya. Nah, bagian-bagian besar dan bagian kecil ini keseluruhan membentuk satu kue tadi. Ya. Oke, sekarang coba kita contohkan lagi. Misalkan di sini ada sebuah kue, lalu dipotong, dibagi menjadi 4 bagian. Masing-masing bagian memiliki luas yang sama besar semuanya. Nah, di sini 4 bagian ini keseluruhannya masih tetap membentuk satu kue. Nah, misalkan satu kue ini kita ambil. Nah, menurut kalian nilai dari yang kita ambil ini berapa? Yang kita ambil adalah satu potong dari 4 potongan. Maka di dalam matematika kita tulis 1/4. Nah, angka 1 ini adalah menunjukkan satu potong yang kita ambil. Nah, 4 ini adalah 4 potongan dari keseluruhan yang tadinya satu kue. Sahabat cerdas, tentu kalian sudah ingat ya, angka 1 ini di dalam pecahan disebut dengan pembilang dan yang bagian 4 disebut dengan penyebut. Nah, inilah yang disebut dengan pecahan bagian dari keseluruhan. Oke sahabat cerdas, kalau seandainya kita ambil dua bagian, berarti kita mengambil 2 potong dari 4 potongan. Kita tulis dengan 2/4, di mana 2 itu adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. Nah, sudah jelas ya tentang tadi pecahan. Oke, sahabat cerdas, sekarang kita akan melihat bagaimana apa sih itu pecahan senilai. Nah, sahabat cerdas, misalkan kita di sini mempunyai 2 buah pita. Nah, pita merah dan pita hijau. Nah, masing-masing ini panjang sama panjang. Nah, misalkan kita anggap panjangnya itu adalah satu satuan. Ingat ya, kata satuan ini adalah identitas dari pita-pita tersebut. Kalau pita tersebut mempunyai identitas panjang, berarti masing-masing pita merah dan pita hijau ini identitasnya adalah 1. Maka pita merah identitasnya adalah 1 meter. Berarti panjang pita merah adalah 1 meter. Begitu juga dengan pita hijau. Maka identitasnya adalah 1 meter. Dan pita merah dan pita hijau ini memiliki panjang yang sama. Nah, sahabat cerdas, bagaimana kalau seandainya pita merah ini kita potong jadi 2 dan masing potongan ini memiliki panjang yang sama panjang? Nah, menurut sahabat cerdas, bagian potongan yang sebelah kanan ini nilai berapa? Ayo,
karena kita memiliki pita ini ada dua potongan, ya, ada dua bagian secara keseluruhan yang tadinya membentuk satu pita. Nah, berarti yang kita ambil hanya satu, berarti nilainya adalah 1/2. Begitu juga yang di sebelah kirinya, yaitu 1/2. Nah, sahabat cerdas, lalu bagaimana kalau seandainya pita hijau ini kita bagi dan kita potong sama besar menjadi 4 bagian? Nah, menurut kalian masing-masing dari potongan ini mempunyai nilai pecahan berapa? Ayo, ada yang tahu? Sekarang coba kita lihat. Ternyata nilai pecahan masing-masing potongan tersebut adalah 1/4. Kenapa 1/4? Misalnya yang satu bagian ini adalah nilainya 1 karena bagiannya yang diambil 1, ya. Kemudian 4 ini menunjukkan dalam satu pita yang tadi utuh secara keseluruhan di bagiannya ada 4, maka ditulislah 4. Nah, kalau seandainya kita ambil 1/4 ini, satu potongan ini, maka nilai yang kita ambil adalah 1/4. Kalau seandainya kita mengambil dua bagian ini, berarti nilai matematikanya adalah 2 potong dan dari 4 potongan. Ya, sahabat cerdas ya. Nah, begitu juga yang sebelah kirinya. Sama, kalau 1/4 dengan 1/4 berarti sebenarnya kita mengambil 2 potongan dari 4 bagian. Nah, sahabat cerdas, coba perhatikan nih antara pita merah dengan pita hijau. Ternyata antara nilai pecahan 1/2 dengan panjang ya pita hijau nih yang nilainya 2/4, ternyata panjangnya sama, ya, panjangnya sama, berarti 1/2 untuk pita merah sama dengan 2/4. Nah, itulah yang disebut dengan pecahan senilai. Berarti pecahan senilai meskipun bilangannya itu adalah berbeda, tetapi nilainya itu sebenarnya sama. Coba lihat, kalau seandainya pita merah mempunyai nilai pecahan 1/2. 1 itu pembilang, 2 itu penyebut. Berarti pembilangnya 1 dan penyebutnya 2. Sekarang kalau yang warna hijau, pita hijau, berarti pembilangnya 2 dan penyebutnya 4. Tetapi nilai 1/2 dan 2/4 ini nilainya sama panjang, ya. Berarti inilah yang disebut dengan pecahan senilai. Bagaimana sahabat cerdas? Sudah jelas? Baik sahabat cerdas, mari kita coba lagi. Nah, di sini ada 9 pita. Nah, masing-masing pita ini ada dipotong. Nah, pita yang pertama misalnya di sini pitanya masih utuh. Nah, pita yang kedua yang berwarna pink kita potong dan kita bagi 2. Jadi masing-masing bagiannya adalah 1/2. Kemudian pita yang ketiga kita potong menjadi 3 bagian sama panjang. Nah, masing-masing nilainya adalah 1/3, ya. Kemudian pita yang keempat juga dipotong menjadi 4 bagian sama panjang dan masing-masing bagian nilainya 1/4. Nah, begitu juga dengan pita-pita yang lainnya. Pita yang kelima itu dibagi menjadi 5 potong sama besar dan masing-masing bagian nilai pecahannya adalah 1/5. Pita keenam itu dibagi menjadi 6 bagian. Begitu juga pita yang ketujuh dibagi menjadi 8 bagian sama panjang dan masing-masing bagiannya memiliki nilai pecahan 1/8. Nah, begitu juga dengan 8 dan 9 masing-masing dibagi 10 bagian dan 12 bagian. Nah, sahabat cerdas, coba perhatikan di sini. Kita pita-pita yang ke-9 ini kita rekatkan menjadi satu, ya. Potong-potongannya kita rekatkan karena tadinya awalnya pita masing-masing pita ini panjangnya sama, ya. Coba perhatikan kalau seandainya kita potong jadi 2 seperti ini. Nah, menurut sahabat cerdas, nah pita-pita yang mana ya yang memiliki panjangnya sama? Ternyata pita-pita yang memiliki panjang yang sama itu yang telah ditandai dengan checklist ini. Nah, pita yang kedua tadi adalah pita yang dibagi 2 sama panjang. Ternyata pita yang 1/2 ini ya panjangnya adalah 1/2. Nah, kemudian yang sama dengan panjang pita yang berwarna pita yang kedua ini juga sama dengan panjang pita pada bagian yang pita yang keempat, yaitu pita yang tadinya dibagi menjadi 4 bagian, tetapi nilainya itu dari 2 potong dari bagian 4 potongan. Nah, kemudian dari pita yang ke-6 ini ya, ternyata yang tadinya dipotong menjadi 6 bagian, 3 bagiannya itu ya, 3/6-nya itu sama dengan 1/2 dan 2/4.
Nah, begitu juga seterusnya. Ternyata nilai-nilai pecahan-pecahan ini semuanya itu nilainya sama semuanya, ya, panjangnya itu sama semuanya. Jadi inilah yang disebut dengan pecahan senilai. Coba perhatikan sahabat cerdas, 1/2 ke 2/4 ini, kalau kita perhatikan 1/2 ke 2/4 ini ternyata kelipatannya ya, 1 ke angka 2 berarti tinggal dikali 2. Begitu juga dengan penyebutnya. Penyebutnya untuk menjadi keempat ternyata dikalikan dengan 2. Coba perhatikan juga kalau seandainya dengan 3/6 ini. Ternyata dari 1/2 ke 3/6 ternyata masing-masing pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan 3, ya, menghasilkan angka yang senilai. Ya, perhatikan itu. Nah, inilah yang disebut dengan pecahan senilai, sahabat cerdas. Berarti sahabat cerdas, pecahan yang senilai dengan 1/2 itu adalah 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, dan 6/12. Inilah yang disebut dengan pecahan senilai, sahabat cerdas. Nah, dari ke-6 pecahan ini, sahabat cerdas, menurut kalian mana sih pecahan yang nilai pembilang dan penyebutnya paling kecil? Ternyata yang nilai pembilang dan penyebutnya paling kecil itu 1/2. Nah, 1/2 ini, sahabat cerdas, disebut dengan pecahan sederhana. Bagaimana, sahabat cerdas? Dari sini kalian sudah paham? Nah, sahabat cerdas, untuk selanjutnya kita coba ke contoh-contoh soal ujian sekolah tentang pecahan senilai. Seperti apa ya contoh-contoh soal tentang pecahan senilai untuk ujian sekolah? Mari kita simak. Nah, seperti apa ya contohnya? Coba perhatikan. Di sini kita sudah punya sebuah contoh soal tryout tahun 2020. Nah, sahabat cerdas, coba kita bahas ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah gambar persegi yang kemudian dibagi-bagi ya. Kemudian pertanyaannya, pecahan senilai dengan gambar tersebut adalah A 4/12, B 3/12, C 1/2, D 3/4. Nah, sahabat cerdas, di antara kalian adakah yang sudah bisa menjawab soal ini? Nah, jika belum, jangan khawatir, mari kita bahas. Nah, sahabat cerdas, coba perhatikan. Di sini sebenarnya ya, persegi ini awalnya sebenarnya masih utuh ya. Namun, persegi ini kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang luasnya sama ya. Nah, sekarang dari persegi ini ya, bagian-bagiannya itu ada berapa ya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata dari yang satu persegi yang besar tersebut dibagi-bagi menjadi persegi yang lebih kecil ya. Persegi yang lebih kecil ada 12 bagian. Ada 12 secara keseluruhan. Nah, sekarang sahabat cerdas, ada berapa bagian ya yang diberi tanda atau yang diarsir? Nah, yang diberi tanda ini adalah yang diberi tanda warna ini. Nah, ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ada 6 bagian yang diarsir. Nah, sahabat cerdas, gambar ini berarti memiliki nilai pecahan 6/12 ya. Nah, dari pertanyaan, pecahan senilai dengan gambar tersebut adalah, nah, karena kita sudah mengetahui nilai pecahan dari gambar ini 6/12, berarti kita tinggal mencari pecahan yang senilainya. Nah, sahabat cerdas, sebelumnya kita sudah membahas ya, kalau yang namanya pecahan senilai itu merupakan kelipatan-kelipatannya ya. Nah, kalau kelipatannya semakin ke kanan berarti tinggal dikalikan dengan bilangan yang sama ya. Di sini kita punya pecahan, yaitu pecahan 6/12. Masih ingat 6 ini disebut apa? Yap, betul. 6 ini disebut dengan pembilang dan 12 disebut penyebut. Nah, kalau seandainya ke kanan berarti kita contohkan saja, misalnya dikalikan dengan angka 2. Berarti pembilangnya 6 kali 2 menghasilkan angka 12 dan penyebutnya dikali dengan 2 menghasilkan 24. Nah, coba perhatikan sahabat. Di sini opsi jawabannya tidak ditemukan yang penyebutnya 24 ya. Yang di bawahnya nih, angka di bawahnya angka 24 ya.
Nah, berarti kita sekarang mencari kelipatan yang ke kirinya. Nah, sahabat cerdas, kalau ke kanan itu dikali, berarti ke kiri tinggal dibagi. Nah, sahabat cerdas, sekarang kita akan mencari angka ya yang dapat membagi habis pembilang dan penyebut ini. Kita punya pembilang angka pecahan ya 6 dengan 12. Berarti ada angka yang dapat membagi habis angka 6 dan 12 adalah angka 2. Berarti kita tinggal membagi bilangan-bilangan ini dengan bagi 2. Nah, sahabat cerdas, berapa hasilnya ya? Nah, 6 dibagi 2 menghasilkan 3 dan penyebut 12 menghasilkan angka 6. Coba sahabat cerdas, di opsi jawaban juga kita belum menemukan jawabannya ya. Nah, sahabat cerdas, sekarang kita cari lagi angka yang dapat membagi habis angka 3 dengan 6. Coba sahabat cerdas, berapa ya angkanya? Nah, kalau kalian menjawab 3, berarti kalian tepat. Karena 3 dibagi 3 menghasilkan angka 1 dan 6 dibagi 3 menghasilkan angka 2. Nah, sahabat cerdas, di sini kita sudah menemukan pecahan yang senilai 1/2. Lihat di opsi jawabannya sahabat cerdas. Ternyata jawabannya adalah C. Bagaimana sahabat cerdas? Apa bisa dipahami sampai sini? Ya, betul. Sekarang coba kita perhatikan lagi contoh selanjutnya ya, biar kita semakin paham. Nah, ini juga ada soal tryout tahun 2020. Nah, pertanyaannya, bentuk pecahan paling sederhana dari 12/32 adalah A. 1/3, B. 3/8, C. 6/24, D. 4/16. Ayo sahabat cerdas, apa ya jawabannya? Nah, untuk menjawab soal ini, sahabat cerdas, kita masih ingat ya, yang namanya pecahan senilai adalah pecahan yang kelipatannya. Nah, untuk mencari pecahan senilai yang paling sederhana, berarti kita mencari kelipatan yang paling kecil, sehingga bilangan penyebut dan pembilangnya ya itu tidak lagi bisa dibagi dengan suatu bilangan ya. Nah, sekarang di sini ada pecahan 12/32. Berarti kita akan mencari bilangan yang dapat membagi habis pembilang dan penyebut. Pembilangnya adalah 12 dan penyebutnya 32. Nah, kita contohkan saja. Misalnya kita bagi dengan angka 2 ya, karena kita mencari bilangan yang lebih kecil dari 12 dan 32 tetapi nilainya sama. Nah, yang pertama yaitu kita bagi 2. Kenapa angka 2? Karena 12 dibagi 2 itu pasti habis. 32 juga dibagi 2 itu nanti habis. Nah, 12 dibagi 2 menghasilkan angka 6. Begitu juga dengan 32 dibagi 2 menghasilkan angka 16. 6 dengan 16. Nah, di sini sahabat cerdas, coba menurut kalian kita sudah punya pecahan baru hasil pembagian. Nah, 6 dan 16 ini menurut sahabat cerdas ada lagi nggak bilangan yang dapat membagi habis keduanya, yaitu bilangan yang dapat membagi habis angka 6 dan angka 16, yaitu angka berapa coba? Ternyata masih angka 2 juga ya. Nah, 6 dibagi 2 menghasilkan angka 8. 6 dibagi 3, 6 dibagi 2 dibagi 2 ya menghasilkan angka 3. Kemudian 16 dibagi 2 menghasilkan angka 8. Oke, sudah ya, kita sudah punya pecahan baru, yaitu 3/8. Nah, menurut sahabat cerdas, dari pecahan baru ini, pecahan 3/8 ini, menurut sekalian, adakah bilangan yang dapat membagi habis bilangan 3 dengan 8? Nah, kita contohkan, misalnya bagi 3, ya. Ternyata 3 bagi 3 hasilnya 1, tapi 8 dibagi 3 ternyata ini tidak. Nah, ternyata pecahan yang paling sederhana dari 12/32 adalah 3/8 ya. Jadi jawabannya B. Bagaimana sahabat cerdas? Sudah paham sampai sini? Jadi untuk mencari pecahan senilai, kita cari ya angka-angka yang dapat membagi habis bilangan penyebut dan pembilangnya. Soal selanjutnya ini juga masih dari soal tryout.
Sahabat cerdas, di sini ada soal. Pertanyaannya, perbandingan bilangan pecahan 6/8 titik-titik 7/9 yang tepat adalah A. Tanda kurang dari, B. Lebih dari, C. Tanda sama dengan, dan D. Tanda tidak terhingga. Nah, bagaimana cara menjawab soal seperti ini ya sahabat cerdas? Nah, di antara kalian, adakah yang sudah bisa menjawabnya? Nah, bagi yang belum paham, jangan khawatir, mari kita bahas. Yang pertama, sahabat cerdas, masih ingat tidak apa aja yang termasuk dari tanda perbandingan ya? Nah, yang termasuk dari tanda perbandingan itu adalah tanda panah yang mengarah ke kiri ya. Nah, tanda panah ini kita sebut atau kita namakan lebih kecil dari. Kemudian, nah, sahabat cerdas, coba kita bayangkan tanda ini seperti mulut seekor buaya ya. Nah, mulut seekor buaya yang mau memakan dari arah kiri ke kanan ya. Nah, kemudian tanda perbandingan selanjutnya yaitu tanda panah yang membuka ke sebelah kiri. Nah, ini dibaca dengan lebih besar dari. Nah, kalau kita bayangkan seperti mulut buaya, berarti si buaya ini akan suka memakan yang diarah ke sebelah kiri ya. Sahabat cerdas, bagaimana? Nah, selanjutnya, tanda perbandingan selanjutnya yaitu sama dengan. Nah, sahabat cerdas, bagaimana ya penerapannya? Misalnya seperti ini sahabat. Nah, bilangan 1 titik-titik dengan 2. Menurut kalian, tanda perbandingan apa ya yang lebih tepat? Nah, tanda yang tepat itu adalah lebih kecil. Nah, kalau kita baca 1 lebih kecil dari 2, betul ya? Nah, kalau kita menggunakan ini salah. 1 lebih besar dari 2, salah kan? Berarti yang tepat adalah tanda panah, tanda busur ini ke angka 2, pembukanya ke angka 2. Nah, kalau kita bayangkan nih, ini seperti mulut buaya. Buaya itu suka dengan angka yang lebih besar. Ya, seperti itu sahabat cerdas tentang tanda perbandingan. Lalu bagaimana kalau untuk pecahan ya sahabat cerdas? Nah, sahabat cerdas, di sini ada pecahan 7/9 dengan 6/8. Nah, menurut kalian mana ya yang lebih besar? Nah, tentu kalau kita bandingkan dengan suatu benda, misalnya pada pita, kita repot untuk membagi-bagikannya dan kemudian membagikannya ya. Nah, sahabat cerdas, bagaimana caranya? Caranya yaitu kita gunakan cara perkalian silang. Bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu perkalian silang. Caranya dari pecahan penyebutnya, ini adalah penyebutnya ya. Penyebutnya 8 dengan 9. Nah, kita contohkan. Di sini penyebut 8 dikali silang ke pembilang dari 7 ya. Nah, menghasilkan angka berapa? 8 kali 7, 56. Selanjutnya, kita sebelah kirinya kita juga dari penyebut sini ya. Penyebut 7/9 ya, 9 dikalikan angka 6 menghasilkan angka berapa? 9 kali 6. Yap, betul, 54. Nah, misalkan kita dihadirkan seekor buaya nih sahabat cerdas. Nah, menurut kalian buaya ini akan memakan bilangan angka yang mana ya? Yap, betul. Ternyata buaya suka dengan bilangan yang lebih besar. Berarti dia akan memakan yang angka 56. Nah, sahabat cerdas, berarti di sini tanda bilangannya adalah tanda bilangan yang seperti ini. Dia suka bilangan 7/9. Berarti jawaban yang tepat adalah A. Bagaimana sahabat cerdas? Sudah paham dari sini? Nah, kita ingat ya. Untuk mencari perbandingan dari perbandingan untuk pecahan, kita kali silang dimulai dari penyebutnya. Penyebut dikali ke pembilang pecahan yang sedang dibandingkan. Kemudian angkanya kita taruh di atasnya ya. Nanti kita bandingkan. Nanti 6/8 ini kita bandingkan dengan tanda bilangan apa? Ya, sahabat cerdas. Bagaimana sampai sini? Kalian paham? Ya, semoga paham ya. Nah, itulah tentang pelajaran matematika untuk sesi ujian sekolah. Nah, untuk mengasah keterampilan sahabat cerdas, coba sahabat cerdas minta gurumu
nanti gurumu akan memberikan soal-soal latihan untuk menyelesaikan contoh-contoh soal dari soal pecahan senilai. Ya, terima kasih telah menonton video pembelajaran kita kali ini. Nah, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.